ada tugas proyek nih, suruh cari narasumber buat diwawancarain. Kira-kira dari 1. Planning. Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Kegiatan fungsi planning. Beberapa kegiatan perencanaan dalam fungsi manajemen adalah 1. Menentukan tujuan serta target perusahaan. 2. Menyusun strategi untuk mencapainya. 3. Menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. 4. Menentukan standar keberhasilan selama proses mencapai tujuan tersebut. teman-teman ada nggak saran narasumber yang sudah berpengalaman gitu di dalam bidang manajemen buat kita wawancara? Gue kayaknya ada saran deh. Jadi kakak gue itu sekretaris di salah satu perusahaan di daerah Matraman. Dia tuh sekretaris dan komisaris. Dia tuh udah kurang lebih 5 tahun jadi sekretaris gitu. Gimana? Kira-kira ini kan tugasnya deadline-nya tanggal 30 ya. Nah, kita masih ada waktu sekitar 1 minggu lebih buat ngerjain tugas ini. Kira-kira kakak lu bisanya kapan? Pada itu sih dia harus lihat jadwalnya dulu. Kalau untuk minggu ini kayaknya sih dia nggak bisa karena dia ada agenda lain. Dia harus pergi ke Yogyakarta untuk nemenin pimpinannya gitu. Minimal kita tanggal 28, sebelum tanggal 28 harus sudah nemu narasumber ya. Iya, karena kan buat proses edit video dan segala macam juga belum. Kalau dari yang lain ada saran lagi nggak? Gue nggak ada. Iya kan? Kayaknya ada sih, tapi dia memang manajer kan, jadi kalau menurut gue dia lebih paham soal proses manajemen karena dia juga berlatar belakang di urusan manajemen. Tapi kalau misalnya aksesnya itu lebih jauh, dia lebih taruh, mungkin lebih dekat dan bisa kita ambil sekretaris jadi kakak Manda. Kakaknya di mana? Itu di Matraman. Tapi mungkin untuk minggu ini nggak bisa. Mungkin minggu depan baru bisa sih. Jadi nanti Manda ngabarin kita untuk Iya. untuk Masih tanggalnya ada waktu ntar juga gua sih. konfirmasi lagi aja. Oke. Oke, mungkin kita nunggu konfirmasi dari kakaknya Amanda dulu kali ya. Iya. Iya. Mungkin nanti minggu depan gue bisa konfirmasi dulu sama gue. Nanti kalau udah ada kabarnya gue kabarin lagi. Oke. Des, ini kan udah sore juga nih. Mungkin kita bahas besok lagi aja kali ya, sekalian buat bahas pembagian tugasnya gimana nyiapin pertanyaan dan segala macam ya. Oke, kita lanjut besok aja ya. Oke. Udah. Des, kita ngobrol bareng teman-teman yuk. Ayo sekalian bahas yang kemarin aja ya. Oke. Itu teman-teman lagi banyak di kelas tuh. Ya tuh kayaknya lagi pada ngumpul. Oke, kita bahas tugas yang kemarin. Ini mereka. Ini udah ngumpul nih. Iya. Kita bahas tugas yang kemarin nih. Ya. Boleh. Bentar ya. Oke. Jadi kan kemarin kita udah dapat narasumbernya jadi ke Kamanda ya. Jadi mungkin sekarang kita bagi tugas aja kali. Iya. Boleh. Nah, berhubung Amanda udah jadi yang hubungin ini narasumbernya, berarti sisanya yang lain jadi ini aja, yang jadi kameramen, bikin pertanyaan, sama satu lagi apa? Editor. Yang editor. Nah, kira-kira yang bisa jadi editor siapa? 2. Organizing. Organizing atau proses pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya, fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang, maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian.
Untuk mewujudkan fungsi pengorganisasian yang baik, berikut beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. 1. Menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 2. Menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. 3. Menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. 4. Menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. 3 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kalau Sabin? Gue udah hubungin. Oh Jadi iya, lagi dong. udah. Berarti Rika ya yang jadi editor. Yang bikin pertanyaan siapa yang mau? Gue boleh deh, gue bisa. Terus yang satunya lagi? Buat kameramennya mungkin Sabin. Kayaknya kameranya nggak perlu deh. Oh, yang kameramen bisa gantian. Iya. Ilan Sabin bantu gue edit aja. Oh iya, satu lagi kakak gue butuh surat untuk izin ke kantornya. Jadi nanti buat suratnya urusan gue ya. Oke. Dan untuk kameranya mungkin gue bisa pakai kamera gue. Sama ntar tripodnya gue bawa juga deh. Ini yang gue buat report. Oke. Di editor berarti si Rika yang bikin pertanyaan, IJ, dan terus Sabin bantu Bantu-bantu Rika. ya, bantu Rika. Amanda kakaknya udah dihubungin kan? Kemarin gue udah sempat ngehubungin. Bisanya kan minggu depan karena minggu ini dia masih di Jogja kan. Dia kira-kira bisa tanggal 27 hari Selasa. Ya kalau tanggal 27 masih keburu lah ya. Bisa. Amanda kalau sama satu lagi nih, kalau kita kesana halte yang paling dekat kira-kira dekat kawan. Kita bisa naik busway turun di halte Matraman. Nanti kita ngumpul di Matraman aja. Ntar habis itu baru gue arahin buat jalan. Dekat kok dari Matraman ke kantor kakak. Oke, aman lah ya kalau Ya udah berarti kamu kuliah ke Matraman aja. Oke. Bajunya gimana baju? Kita pakai baju aja tuh baju. Kalau kata gua formalnya Iya, formal. Pakai kemeja. Iya. Nindes untuk surat izinnya gue udah selesai bikin kayak gini. Apa mau ada yang tambahin? menurut gue sih udah oke ya. Tinggal di print aja. Oh, nanti gue print balik dari. Oh iya Des, ini pertanyaan juga udah gue buat 10 pertanyaan nih. Bisa lo baca dulu kalau misalnya ada yang salah atau kurang tepat bisa bilang pertanyaan. Kalau menurut gue yang pertanyaan nomor 2 sama nomor 3 ini hampir-hampir mirip ya. Coba diadutin deh. Iya sih, tadi gue juga mikir gitu, hampir mirip. Kalau misalnya lo mau ganti, Ganti aja sih. oke nanti gue ganti. Ya udah, mungkin yang lainnya udah oke kok. Oke. Halo, Manda, lu udah di mana? Kita udah sampai di Matraman, tinggal tunggu dulu. Ya udah, kita tungguin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Haiza bersama teman-teman saya Muhammad Alvinsi. Sabrina Aisyah Putri. Dan ini yang ingin diwawancara. Boleh perkenalkan dulu sebelumnya namanya siapa? Nama saya Desi Raski Amalia. Saya di sini sebagai sekretaris komisaris sejak tahun 2019 sampai sekarang. Semoga terus ya. Amin. Oke, jadi mulai aja wawancaranya. Oke, pertanyaan yang pertama. Fungsi yang ketiga yaitu actuating dan directing. Actuating dan directing atau fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Untuk mewujudkannya, ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan fungsi pengarahan. Seperti 1. Bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. 2. Sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. 3. Penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Pertama, apa yang kakak ketahui sebagai seorang sekretaris perusahaan ini tentang pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan untuk apa nih? Kalau yang biasanya saya kan pengambilan keputusan terkait after rapat itu ada keputusan rapat kan ya. Itu biasanya kita diambil dari beberapa partisipasi atau orang yang ikut rapat. Nah terus nanti awal mulai itu komisaris utamanya dulu menyampaikan keputusan rapat hari ini telah disimpulkan ini misalkan ada 4 poin. Nah terus jika memang partisipasinya ini setuju, baru deh keputusan itu disimpan oleh kita gitu, dicatat dan dituang dalam notulis. Notulen. Oke, pertanyaan nomor 2. Di saat kakak bersama pimpinan kakak yang sedang menghadiri suatu meeting dengan klien,
dan tidak memberikan jawaban atau pendapat kakak di mata sama sekretaris? Ketika rapat itu biasanya tergantung dari atasan kita masing-masing. Jika memang atasan kita masing-masing untuk meminta kita memberikan saran atau memberikan pendapat terkait rapat tersebut, sekretaris berhak untuk berbicara. Akan tetapi jika memang tidak ada arahan dari komisarisnya tersendiri, itu tidak perlu. Sekretaris hanya mencatat saja poin yang dimaksud oleh komisarisnya. Lanjut pertanyaan ketiga ya. Kita tahu nih seorang sekretaris merupakan jabatan yang tidak mudah dalam pelaksanaannya, tetapi menurut kakak penting nggak sih posisi kakak dalam konteks pengambilan suatu keputusan? Kita lihat dulu konteksnya. Kalau untuk dari segi kalau untuk keputusan dalam rapat, dalam arti sini untuk tanggal rapatnya itu harus ada keputusan dari komisarisnya. Jika memang komisaris setuju maka dilanjutkan. Tapi jika tidak dilanjutkan. Sebenarnya sekretaris itu tidak berhak untuk mengambil keputusan ketika tidak ada pimpinan. Nah, dari beberapa materi yang udah kita pelajari nih Kak di dunia perkuliahan tentang ilmu manajemen, pengambilan keputusan kan harus memperhatikan dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal Kak. Tetapi apa hanya itu yang harus dijadikan tonggak dalam mengambil suatu keputusan, dan atau ada nggak sih faktor lain yang hanya yang secara tidak langsung itu dapat membuktikan kesuksesan hasil keputusan? Kalau hasil keputusan pasti kita lihat dari faktor eksternal dan internal. Jadi tidak mungkin di luar dari itu nggak mungkin. Pasti akan ada faktor untuk eksternal dan internal. Di sini internal ini untuk perusahaan, eksternalnya ini untuk luar dari perusahaan. Misalkan seeding atau klien dari perusahaan ini sendiri gitu. Jadi memang harus ada keputusan itu dibuat baik untuk eksternal, pihak eksternal maupun pihak internal gitu. Perkenalkan, nama saya Dikawarini Nurul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Sandara. Di sini kami mau nanya, UP5, saya mau bertanya, adakah keunikan atau perbedaan dari tempat kakak bekerja saat proses pengambilan keputusan, atau memang memiliki kesamaan dengan perusahaan lain saat mengambil keputusan? Kalau untuk itu saya kan kalau gitu kita harus ke perusahaan lain ya. Kalau saya kan belum lihat ya perusahaan itu gimana, saya kerja di sini aja. Jadi menurut saya mungkin sama ya, kayaknya secara umum memang pengambilan keputusan itu dari beberapa pihak mengasih pendapat, lalu diambil keputusannya setuju atau enggak dari pihak partisipasi yang lainnya gitu. Nah dari itu entah dirangkum itu jadi sebuah keputusan. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, jika tidak ada pimpinan, apakah sekretaris bisa mengambil keputusan secara sepihak? Oh nggak bisa, tadi kan sudah ada di pertanyaan sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk sekretaris nggak bisa mengambil keputusan secara sepihak karena sekretaris ini kan kerjanya membantu pekerjaan dari atasannya ya, seperti kalau saya kan komisaris, nah jadi saya harus bertanya terlebih dahulu ke komisaris saya. Nah sehingga saya menangani ada 5 komisaris ya. Jadi kalau untuk mengambil keputusan saya harus tanya 5-5-nya nih, baru saya bisa menjawab. Nah mungkin itu aja sih Kak yang pengen kita tahu dari seorang sekretaris terkait materi tentang seorang sekretaris, bagaimana cara mengambil keputusan. Terus kita juga beberapa dari kita tahu jabatan sekretaris ini memang penting dalam sebuah perusahaan ya kan. Dan seorang sekretaris ini tidak mungkin bisa mengambil keputusan tanpa adanya suatu pimpinan. Betul. Mungkin itu aja. Terima kasih ya Kak. Iya sama-sama ya. Iya, sama-sama, Kak. Selesai ya. Kita tadi lagi berlagi ya? Iya. Ini udah Tinggal dikit lagi sih. Kira-kira ada yang kurang nggak deh? Coba deh di post lagi. 4. Controlling. Controlling atau proses pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling terakhir menurut para ahli yang digunakan untuk tujuan pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan.
Beberapa kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam fungsi controlling adalah klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi, evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan, dan pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Untuk merealisasikan fungsi controlling dengan efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Scheduling. Penetapan waktu pengawasan sesuai dengan semestinya. 2. Routing atau penentuan cara pengawasan yang diinginkan. 3. Follow up atau pencarian solusi atas sebuah masalah. Dan 4. Dispatching atau suatu perintah pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan. Perlu nambahin apa nih? Ini nggak sih yang tambahin backsoundnya gitu? Iya, biar lebih hidup videonya. Oke deh. Sama mungkin itu ada animasi yang kurang pas sih kalau menurut gue. Karena nggak Yang mana? yang ini nih sebenarnya. Oh, Iya, oke. sini. Oke. Kita tambahin. Ya, karena nanti kalau misalnya udah selesai videonya biar si kirim ke Ades biar dibuat PPT-nya. Oke. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara mudah dengan mengetahui fungsi-fungsi manajemen. Arah tujuan perusahaan ke depannya akan ditentukan dari berbagai fungsi yang digunakan, sebab penerapan fungsi-fungsi manajemen yang tepat akan membawa perubahan yang baik bagi organisasi maupun perusahaan. Gak ada.